Shalom saudara, salam sejahtera. Kita kembali di acara Abam, Anda bertanya Alkitab menjawab, episode 422. Ini pertanyaan pertama dari MAK Jakarta Barat. Ya, nama ini inisial aja saya kira. Salam Pak Pendeta Era Sabdono yang terhormat. Saya mempunyai masalah yang perlu saya tanyakan dan membutuhkan bantuan jawaban dari Bapak. Saya memiliki seorang suami usia 42 tahun yang mengidap gangguan mental narcissist personality disorder. Ya, narsisme ya. Awalnya saya tidak mengetahui bahwa suami saya mengidap penyakit mental ini. Sejak awal pacaran saya sudah merasa ada yang aneh dengan sikapnya. Tetapi saat itu saya pun masih awam sekali dengan masalah psikologis dan tidak memiliki pengalaman wawasan hidup gangguan kepribadian ini. Singkatnya, selama pacaran 3 tahun pun saya sudah berkali-kali memutuskan hubungan dengannya, tapi dia selalu mengancam bahkan melakukan penganiayaan seperti dicekik dan kepala saya dibenturkan ke tembok dan juga dibanting ke lantai sehingga saya ketakutan dan selalu sulit melarikan diri memutuskan hubungan dengannya. Orang tua saya sudah ikut turun tangan dengan menyuruh saya putus dengannya, tetapi depan orang tua saya dia bersikap seolah tidak menahan keputusan saya untuk berpisah. Namun setelah itu dia selalu meneror saya dengan muncul di kantor dan kampus saya serta mengancam setiap pria yang berteman dengan saya. Singkat cerita, saya terpaksa menikah dengan dia. Dan selama menikah saya dipaksa untuk terus bekerja, tidak boleh berhenti dari kantor. Bahkan dalam kondisi hamil yang membutuhkan bed rest pun dia tetap memaksa saya untuk bekerja. Dulu saya pikir suami saya hanya seorang pria yang sangat egois saja, tapi perasaan saya mengatakan ada yang aneh dan ada yang salah dengan sikapnya. Terasa janggal dan kejam. Apa yang kamu mau tanyakan ya? Kamu bodoh sekali, nak. Kalau seseorang, kalian, saudara yang muda-muda yang masih belum menikah, berpacaran dengan seseorang lalu melihat keanehan-keanehan, ya, kalian tidak boleh ragu-ragu, segera memutuskan. Apapun resikonya. Ini sampai dibanting, dianiaya, dicekik, dibenturkan ke tembok, masih nikah dengan pria ini. Saya khawatir kamu sendiri juga punya gangguan jiwa. Kamu minder, kamu ketakutan. Mestinya tidak begitu. Saya tidak tahu kamu sudah punya anak atau belum ini. Pria ini belum menjadi manusia utuh, bahkan mungkin tidak akan pernah menjadi manusia utuh. Wanita yang menikah dengan pria ini wanita yang kehilangan hidup. Hamil membutuhkan bed rest, berarti sudah punya anak ya. Ya, sudah punya anak berarti. Mengerikan sekali. Apa yang kamu tanyakan ke saya ini tidak ada. Tapi saya terus terang sedih dan ada perasaan marah. Pria itu sebenarnya monster ya, monster. Kamu bodoh menikah dengan pria seperti ini. Tetapi Tuhan itu luar biasa, ajaib, bisa mengubah segala keadaan. Yang pertama bisa mengubah hidupmu. Jadi berharap kehidupan yang akan datang kamu lebih baik. Sekarang kamu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mempersiapkan diri berkemas-kemas pulang ke surga. Ini pria saya tidak tahu menikah kerja atau tidak, tapi orang-orang narsis ini orang-orang yang biasanya egois, ya, mau dirinya dilayani, dihormati, tapi tidak memperdulikan sesama. Sampai titik tertentu kalau dia melakukan KDRT, saran saya kamu harus melapor ke polisi. Mestinya waktu pacaran kamu dibanting, kamu dicekik, itu kamu sudah lapor polisi.
Kasihan sekali kamu nak. Tapi tidak apa-apa. Keadaan ini akan membuat kamu masuk surga. Ya, kamu ikut terus Truth ID doa bersama saya. Ya, walaupun kecil kemungkinan kiranya suamimu bisa berubah. Sekarang kamu berlindung saja kepada Tuhan, Tuhan akan melindungi kamu. Tapi kalau dia sudah KDRT sebaiknya, atau bahkan saya harus tambahkan seharusnya kamu lapor polisi. Dan kalau suatu saat kamu harus berpisah dengan pria ini, berpisahlah dan jangan menikah lagi. Dia pria yang tidak lengkap, bahkan mungkin tidak akan pernah lengkap selamanya. Ya, dengan usia 42 tahun dan berkarakter seperti ini mengerikan sekali. Terus terang saya tidak tahu harus bicara apa. Kiranya Tuhan menolong kamu. Tuhan tolong dalam nama Yesus Kristus. Kasihan wanita ini. Pertanyaan kedua, ini dari Kupang. Ya. Maaf. Karyawan kontrak. Oke. Salam atasmu Bapak Era, saya sangat menyukai dan sudah sejak beberapa tahun terakhir selalu mengikuti menonton khotbah serta penjelasan Bapak di akun YouTube. Saya mau bertanya dan mau meminta Bapak Eras agar kesediaannya untuk dapat memberikan pandangan dan penjelasan terkait adanya aliran baru dari Cina yang bernama Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Aliran ini sungguh sangat menyebalkan karena beberapa keluarga saya dan teman-teman saya sudah terpengaruh dan selalu mengikuti ajaran aliran dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa itu, Bapak. Terus terang saya belum mendengar secara lengkap apa yang diajarkan Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini. Jadi saya tidak bisa memberikan tanggapan. Saya harus mempelajari dengan teliti apa yang diajarkan di Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini. Dan saya tidak tahu mengapa Anda begitu sebal dengan keadaan itu. Tetapi begini, ajaran sesat bukan hanya di satu aliran denominasi. Tidak sedikit gereja pendeta yang mengajarkan apa yang tidak sesuai Alkitab. Yang kita lakukan adalah minta hikmat Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Kita tidak boleh kopo-kopo menegur atau bereaksi. Kita harus bertindak selalu secara ini coram deo, istilahnya itu selalu di dalam bimbingan Roh Kudus atau hasil akhir pergumulan dengan Tuhan. Coram deo. Jangan bertindak sembarangan. Doa minta hikmat Tuhan apa yang harus kita lakukan. Jangan seperti orang-orang di media sosial yang kalau mengecam orang itu begitu kejam, kejat, jahat, kejam, bahkan tidak etis sama sekali. Orang memiliki hak berkeyakinan dan berpandangan. Orang bisa salah dan memang berbeda dengan pandangan Anda, tapi Anda tidak boleh mencela di depan umum, dan itu sudah tingkat menghakimi sebab pencelaan itu sudah merupakan hukuman. Dan Anda perhatikan orang-orang yang suka mencela ajaran orang lain, menyesat-nyesatkan, membidat-bidatkan. Anda kalau lihat hidupnya setiap hari, tidak yakin dia berdampak bagi orang di sekitarnya. Dia bisa berdampak di media sosial dan tentu orang-orang di media sosial selalu ingin mendengar, melihat hal-hal yang kontroversial, yang kasar, yang tidak umum. Dan orang-orang itu mendapatkan panggung dan Anda jangan lakukan itu. Itu tidak pantas bagi anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang baik itu sopan, teduh. Kalau bicara itu memberkati orang dan tidak melukai. Kalaupun pandangan kita berbeda, kita tidak membenturkan dan melukai. Dengan keras kasar kita menegur, mengkritik orang, belum tentu orang itu berubah dan bertobat. Semua harus dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga kalau orang bertobat pun dalam kerelaan untuk bertobat dan berubah. Oke.
Pertanyaan ketiga dari Kalimantan pria. Salam Bapak Pendeta, saya mau nanya mengapa perjamuan kudus tidak dilakukan setiap kali beribadah atau persekutuan rumah tangga? Hanya dilakukan di gereja saja. Bukankah di Kisah Para Rasul bab 2 itu dilakukan setiap kali pertemuan dalam ibadah di rumah-rumah? Demikian mohon penjelasannya. Oh ya Pak, dulu saya pernah mengikuti seminar Bapak di gereja Tenggarong tahun berapa saya sudah lupa. Oke. Mengapa perjamuan kudus tidak dilakukan setiap kali beribadah atau persekutuan rumah tangga? Perlu saudara ketahui bahwa perjamuan kudus yang dilakukan Tuhan Yesus itu bersamaan dengan dinner, makan malam. Dan roti yang dipecahkan itu betul-betul roti yang dimakan sampai orang bisa kenyang. Bukan seperti hosti kecil itu. Dan Tuhan mengendaki hal itu dilakukan untuk mengingat kurbannya. Tapi Tuhan tidak mengatakan setiap hari atau setiap kali makan. Bukan setiap hari atau setiap kali makan harus perjamuan kudus. Tetapi harus ada saat di mana orang percaya melakukan itu. Itu yang pertama yang Anda harus tahu. Adapun kalau kenapa tidak dilakukan di rumah-rumah, jangan lupa pada zaman Kisah Rasul belum ada gereja, yang ada rumah ke rumah. Dan yang memimpin rasul-rasul bukan orang sembarangan. Nah sekarang tidak bisa di rumah-rumah lalu orang sembarangan. Tetapi saya juga tidak bisa mengatakan salah. Kalau misalnya seseorang bukan pendeta memimpin perjamuan kudus di rumah. Juga tidak bisa dikatakan salah. Saya hanya menghindari orang yang tidak mengerti apa itu perjamuan kudus memimpin perjamuan kudus. Oke, saya kira itu saja. Pertanyaan berikut, Salam Pak Erastus, saya sering nonton tayangan Bapak. Saya saat masih bujang dan muda tidak jalankan agama, bahkan condong ke ajaran kejawen. Tapi sejak nikah tahun 1992, sampai sekarang saya dibaptis dan ikut ajaran Kristen dan rasa takut, dan punya rasa takut dan seperti ada nasar apabila tidak ke gereja merasa dosa, jadi meskipun saya kemana saja pasti akan cari gereja untuk kebaktian. Yang saya tanyakan, saya kalau baca Alkitab meski sudah sering mengulang tapi nggak bisa ingat dengan pasti. Misalnya pasal berapa, ayat berapa, susah menyampaikan. Tapi kalau ada pendeta bicara, saya tahu itu benar di dalam Alkitab. Tahu, jadi tahunya hanya poin-poin saja. Tidak bisa bicara secara lengkap bunyinya. Yang pertama pasti Anda membacanya hanya sekali, dua kali jadi lupa. Atau dua memang Anda suka, orang yang suka pelupa, tipe pelupa. Beri tanda, ya istilahnya diberi tanda seperti itu ayat-ayat itu. Kalau Anda punya Alkitab kertas itu digaris bawahi dengan tinta merah atau diberi warna khusus begitu. Anda akan mengingatnya. Kalau saudara sering membaca ayat itu, sering, otomatis ingat. Ya, otomatis ingat. Tetapi ini bukan suatu yang mutlak. Yang penting itu mengerti isinya dan kita lakukan, bukan hafal bunyinya. Mengerti isinya dan melakukan. Yang kedua, saya punya usaha hampir selama 2 tahun COVID ini, karyawan saya menggunakan uang kantor tanpa izin. Tapi saya tidak tega untuk menghukum karena saya ingat bunyi Alkitab tidak boleh menghakimi. Tapi saya bisa marah dengan maksud tidak mengulang, maksudnya dimarahi. Bahkan saya nakut-nakuti juga. Dan sekarang masih saya percaya. Hanya tidak saya kasih kepercayaan pegang uang. Saya alihkan yang lain, tapi masih keluarganya. Bagaimana kasus ini, mohon bimbingannya. Kalau uang itu jumlahnya bisa dia kembalikan, dia harus mengembalikan.
Sekecil apapun dia harus bisa mengembalikan. Atau kalau Anda lihat tidak mungkin bisa, Anda bisa menambahi gaji. Dan tambahan gaji itu dikembalikan, ditanggung jawab. Kalau saudara memandang dia efektif untuk dipakai. Tapi kalau tidak, ya Anda mempertimbangkan apakah dia masih bisa bekerja di tempat perusahaan Anda atau tidak. Jangan Anda anggap sepele hal ini lalu akan merusak tatanan perusahaan Anda. Dan itu pun tidak mendidik dia. Anda bisa mengatakan aku pecat kamu misalnya. Aku kasih gaji 3 bulan bisa. Tetapi semua harus dalam petunjuk Roh Kudus. Jadi opsi yang saya bisa berikan, dia mengembalikan itu. Dia mengangsur. Oke? 2, kalau benar-benar Anda melihat dia tidak mampu, tambahi gaji dan dia harus mengembalikan dari tambahan gaji itu. Kalau dia efektif. Kalau dia tidak efektif dan bisa membahayakan hari esok, memberi pelajaran kepada karyawan lain, Anda pecat dia. Anda keluarkan dia. Dengan tambahan misalnya 3 bulan Anda memberi dia gaji tidak sekaligus, sementara 3 bulan biar dia mencari pekerjaan. Itu akan memberi pelajaran yang berharga untuk orang itu. Tapi kalau Anda bertanya kepada Tuhan, Tuhan berkata terima saja, kasihan dia. Ya, terserah Tuhan. Minta petunjuk Tuhan untuk hal ini. Dan saya tidak bisa menjawab lengkap karena saya tidak tahu berapa uang yang diambil atau digunakan untuk apa dan lain-lain. Hanya ini yang saya bisa jawab. Pertanyaan berikut dari wanita usia 49 tahun, single parent dengan 5 anak laki-laki usia 22, 21, 19, 17, 16. Buset. Anaknya usia 22, 21, 19, 17, 16. Ada yang setahun sekali punya anaknya. Salam Pak Eras, saya sudah bercerai dengan suami 5 tahun lalu. Waktu itu suami menuntut cerai karena mau menikahi selingkuhannya dan pindah agama. Ya. Dia pindah agama Islam. 2 bulan setelah bercerai dia menikah lagi. Waktu suami pergi dari rumah, saya pindah berjemaat di Rehoboth. Sebelumnya saya berjemaat di gereja yang pengajarannya tidak mengajarkan jemaat dewasa. Saya sudah berkali-kali ajak suami pindah gereja, tapi suami nyaman di situ karena sangat terpandang di gereja itu. Ada kedudukan. Karena itu begitu suami keluar rumah di awal 2017, saya segera cari gereja baru karena saya nggak mau anak-anak saya mendapat pengajaran yang tidak membangun. Tuhan mempertemukan saya dengan khotbah Bapak di Facebook. Dan saya memutuskan ke Rehoboth Mall Arta Gading lantai 5 sekarang. Sampai sekarang. Dulu ratusan CD khotbah Bapak saya borong untuk saya belajar. Khotbah Bapak seperti antibiotik dosis tinggi buat sakit hati saya. Terima kasih Pak. Saya ingat di saat yang berat itu khotbah Bapak menguatkan saya. Yang pertama, jangan memanjakan perasaan. Berikutnya ada suami, puji Tuhan. Gak ada suami juga, puji Tuhan. Berikutnya, jika percaya Tuhan ada, maka tidak akan khawatir. Berikutnya, semua bisa dilewati bersama Tuhan. Berikutnya, jangan mencurigai Tuhan. Terakhir, fokus ke langit baru, bumi baru. Saat ini saya ada pertanyaan. Anak saya yang paling kecil bertanya, jika papinya sungguh-sungguh dengan agama barunya dan tidak pernah kembali ikut Yesus, apakah papinya masuk surga? Bagaimana saya menjawabnya ya Pak? Dari kelakuan suamimu itu orang jahat. Agama apapun dia peluk. Pokoknya dia jahat, dia melukai orang, dia merugikan sesama. Pasti masuk neraka. Jangan bicara agama apa. Kelakuannya. Ya, pasti masuk neraka. Dan harus direlakan karena itu keputusan dan pilihan dia. Yang berikutnya saat doa puasa 40 hari. Jadi ikut doa puasa yang saya canangkan 40 hari waktu itu ya. Saya diajak teman untuk persekutuan doa. Pendoa di sana bilang bahwa mantan suami saya diguna-guna istrinya. Dan saya harus berdoa untuk membebaskan dia. Semula saya menolak karena merasa dia sudah jadi suami orang. Bahkan baru punya anak usia 3 bulan. Dia juga enggak menafkahi anak kami walaupun dia kaya. Saya berjuang menghidupi anak-anak padahal saya selama menikah hanya ibu rumah tangga.
Saya memaafkan dia tapi tidak mau lagi berurusan dengannya. Itu bagus. Bagus. Memaafkan tapi tidak perlu berurusan. Dia sudah menikah punya anak. Tapi kata pendoa itu di dalam roh saya dia masih satu roh karena Tuhan yang mempersatukan. Tidak. Ini salah. Ya, ini pasti keliru. Saya tidak yakin pendoa syafaat ini mendengar suara Tuhan. Satu roh, tidak mungkin satu roh. Anda punya Roh Kudus, Anda mencari Tuhan, doa puasa segala macam. Dia pindah agama, menikah dengan sudah 2 kali menikah. Kok satu roh? Roh apa? Pendoa syafaat itu salah. Jika bukan saya yang mendoakan, siapa lagi yang menolongnya? Jangankan Anda, Tuhan pun tidak akan bisa menolong dia kalau dia tidak menolong dirinya sendiri. Doakan bukan untuk dia kembali keluarga kami, tapi supaya dia terbebas dan bisa kembali ke Yesus. Bagaimana menurut Bapak? Serahkan dalam tangan Tuhan, titik. Ya, serahkan dalam tangan Tuhan, titik. Ingat, ketika Yeremia berdoa untuk bangsa Israel, Tuhan berkata kepada bangsa Israel, kepada Yeremia, stop, jangan berdoa untuk bangsa ini. Karena bangsa ini akan aku hukum. Lah siapa? Anda. Oke, dengar ini. Anak saya dulu pernah tanya apakah sebaiknya mengucapkan selamat Idul Fitri ke papinya. Waktu itu saya bilang, enggak apa-apa ucapkan. Apakah ini tepat, Pak? Sebaiknya tidak. Apakah dia mengucapkan selamat Natal untuk Anda? Sebaiknya dilupakan saja. Saya tahu suami Anda kaya, tapi dia kejam, dia jahat, dia memberontak dan berkhianat kepada Tuhan. Dan orang seperti itu tidak akan masuk kerajaan surga. Terima kasih Bapak sudah mau menjawab pertanyaan saya. Sebagai tambahan info, mantan suami dalam 3 atau 4 bulan sekali mengajak anak-anak menginap di rumahnya. Dan pulangnya anak-anak dikasih uang jajan 300 sampai 500 ribu. Ini menyakitkan. Kalau saya jadi anak ibu, saya tidak akan pergi. Karena itu menyakitkan ibu. Tapi ibu tidak bisa menolak, ya udah. Tapi mestinya anak-anak menjaga perasaan mamanya. Ya, mestinya anak Anda dengan usia 22, 21, 19 tidak bisa dibeli dengan uang 300 sampai 500 ribu. Itu rendah sekali. Itu menyakitkan hati ibu. Mestinya tidak perlu datang ke rumah. Pria itu, bapak itu, dan istrinya. Menyakitkan ketika menginap di rumahnya, dia lihat ada wanita lain di samping bapaknya. Bapaknya tidur dengan suami, dengan istri perempuan lain. Itu menyakitkan. Sampaikan kepada anak-anak ibu, sebaiknya atau seharusnya tidak menginap di rumahnya. Kalau bapaknya mau menjenguk anaknya, datang ke rumah Anda, bukan anak Anda yang menginap di rumahnya. Saya berkata, Tuhan akan membela Anda. Tuhan pasti bertindak. Tuhan hakim yang adil. Oke, saya akan teruskan. Pria usia ini perempuan ya, usia 32 tahun belum menikah. Salam Pak Era, saya tinggal bersama kakak saya karena kedua orang tua saya sudah meninggal. Saya bersyukur karena selalu bimbingan Pak Eras waktu lewat khotbah, program Abam, bahkan postingan di sosial media. Saya mendapat banyak kekuatan dan yang terpenting saya menjadi lebih mengenal pribadi Allah. Dan cinta saya terhadap Allah makin lama makin besar walaupun masih jauh dari kata sempurna. Sejujurnya saat ini saya sangat membutuhkan pencerahan dan motivasi langsung dari Pak Eras untuk menghadapi persoalan yang saat ini masih saya gumuli. Saya memiliki permasalahan utang yang menumpuk, yaitu utang di bank, utang dengan pribadi, bahkan saya sampai meminjam uang ke rentenir untuk membayar utang yang lain. Tapi itu malah menambah masalah baru. Dalam tiap doa pribadi, dalam doa bersama di GSKI Rehoboth Kelapa Gading, saya selalu memohon ampun dan mengakui di hadapan Bapak bahwa saya sangat menyesal atas kecerobohan dan ketidakbijaksanaan saya dalam mengelola keuangan. Dan saya mau bertanggung jawab atas apa yang telah saya lakukan.
Namun seringkali saya merasa bingung dan sangat tidak sejahtera apabila saya belum bisa melunasi utang saya tersebut. Terlebih lagi kepada orang yang saya kenal karena gaji yang saya dapat tidak cukup. Saya tidak bisa menceritakan masalah ini kepada keluarga saya yang lain karena saya tahu reaksi mereka hanya menyalahkan dan menyudutkan saya. Untuk itu saya mohon pencerahan dari Pak Eras yang harus saya lakukan untuk menghadapi persoalan tersebut agar tidak salah langkah dan melukai perasaan Tuhan dengan menjadikan masalah ini sebagai berhala. Saya sangat ingin di sisa waktu hidup saya jadi berkat untuk orang lain, bukan menjadi beban bagi mereka. Saya berterima kasih telah Pak Eras bersedia membaca curahan hati saya. Semoga Pak Eras dan seluruh hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan GSKI senantiasa diberkati dan disertai oleh Tuhan supaya lebih banyak orang yang bisa diterapi jiwanya sehingga menyadari bahwa satu-satunya tujuan kita hidup hanya kesukaan hati Bapa. Oke. Usiamu 32 tahun, perempuan ini ya. Yang saya mau tanyakan tuh uang itu untuk apa sampai begini ini ya? Gajimu berapa? Utang kepada siapa? Di rentenir itu bagaimana? Utang yang menumpuk di bank, utang dengan orang pribadi, bahkan sampai meminjam uang ke rentenir. Untuk apa? Ya untuk apa? Ini yang jadi masalah. Dan tentu saya tidak bisa menjawab. Kecuali ya saya tahu lengkap. Ya kiranya Tuhan akan membimbing kamu melalui konselor supaya kamu bisa diarahkan harus berbuat apa, dengan gaji seberapa dan lain-lain. Kamu jangan ulangi lagi karena menurut saya apa yang saya tangkap di dalam pikiran saya, kalau saya bisa menggunakan kata marifat, kalau hutang ini kebayar, kamu akan hutang lagi ke orang. Ya, menurut saya apa yang saya tangkap dari marifat yang saya miliki, artinya saya melihat itu, kamu akan berbuat hal yang sama. Dan itu mengerikan. Jangan lakukan karena kamu punya godaan untuk hutang lagi. Kamu termasuk wanita yang ceroboh. Kamu ceroboh, kamu sembrono. Ini bahaya sekali. Kamu sering menganggap remeh hal yang bisa mendatangkan celaka. Untung ini baru soal uang, belum soal lain yang lebih besar. Tetapi saya bersyukur karena kamu orang yang dijamah Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kamu. Tuhan akan membuat kamu melewati masalah ini. Oke? Jangan ulangi lagi kesalahan ini. Ya. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.